Salam tunggu kau, izin kami lantunkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan buat baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Bala wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Naim, hadirin hadirat rahimakumullah. Napoleon Hill dalam bukunya Megarex 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah pada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan yang terjadi pada abad 21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah perlahan menurun karena para pemimpin kita banyak terjerat kasus korupsi. Sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, maksud ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Hingga Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagai contoh, ketika Ka'bah diperbaiki oleh orang Mekah, di mana pekerjaan tinggal mengambil dan mengangkat Hajar Aswad, timbul perselisihan. Singkat cerita, Rasul datang. Beliau menjadikan hakim atas perkara tersebut. Akhirnya, Rasul menekankan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya dan meminta masing-masing di antara mereka untuk memegang ujung kain. Kemudian diangkatlah, dan ketika sampai di tempatnya, Rasulullah mengambil dan meletakkannya sendiri. Umat yang ada di sana merasa puas atas jalan yang ditempuh Rasul, sehingga dapat pulang dengan tiada perselisihan. Hadirin yang berbahagia, karena itulah sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan juga mengutamakan akhlakul karimah, sehingga mampu mengubah masyarakat yang biadab menjadi beradab, berseteru menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala, kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita yang mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini, yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat? Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami bangsa ini, terutama para pemimpin kita yang mengalami dekadensi?
Jawabannya hadirin, masih banyak pejabat yang pejahat yang berani melibat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Serta masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang putar. Tapi alhamdulillah masih ada pemimpin kita yang patut diteladani. Masih